Dulu bedah mayat itu dilarang. Tapi anehnya ilmu kedokteran pada waktu itu belajar anatomi manusia bukan dari mayat manusia, tapi dari tubuh monyet. Dan anehnya nggak ada yang protes. Kenapa? Karena semua teori itu datang dari satu nama yang dianggap suci dalam dunia medis, yaitu Galen. Dia adalah dokter Romawi dari abad kedua yang tulisannya dipuja-puja selama lebih dari 1000 tahun. Ilmunya dianggap mutlak seperti kitab suci yang gak bisa dibantah dan gak boleh diganggu-gugat. Sampai akhirnya muncul sosok anak muda yang punya pemikiran cerdas dan nekat, yaitu Andreas Vesalius. Dia mulai membedah mayat manusia yang dulu masih dianggap tabu. Dia membedah dari satu mayat ke mayat berikutnya. Lalu dia akhirnya sadar bahwa ilmu kedokteran yaitu anatomi manusia yang dipercaya selama ini ternyata salah total. Dia nggak cuma menantang teori Galen, dia menantang budaya, kepercayaan, bahkan nyawanya sendiri. Apa yang Vesalius lakukan bakal mengubah pandangan dunia medis untuk selamanya. Tapi keberaniannya dalam membongkar kesalahan teori Galen malah membuat hidupnya menjadi terancam. Ini bukan cuman kisah tentang tubuh manusia. Ini tentang satu orang yang berani bilang, saya lihat sendiri anatomi manusia dan kalian salah. Sekarang mari kita bahas siapa sebenarnya Andreas Vesalius ini. Andreas Vesalius, dia lahir di tahun 1514 di Brussels, yang sekarang bagian dari Belgia. Sayangnya, dia lahir di zaman yang salah karena di waktu itu bukanlah tempat yang ramah bagi orang yang mempertanyakan sesuatu dan punya rasa ingin tahu yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Dia lahir dari keluarga yang cukup kaya. Ayahnya adalah apoteker kerajaan yang kerja buat kaisar. Jadi secara status sosial, Vesalius ini bisa aja hidup nyaman, jadi pejabat, terus nikmatin hidup mewah. Tapi dia ini beda. Vesalius ini lebih tertarik sama hal-hal yang di zaman itu dianggap aneh. Kayak tengkorak, tulang, dan otot manusia. Pokoknya yang berhubungan dengan tubuh manusia, dia tuh seneng banget. Nah, anak-anak lain mungkin main pedang-pedangan, sedangkan dia ngumpulin tulang dari pemakaman. Waktu kuliah kedokteran di Paris, dia langsung sadar, loh kok dosen-dosen ngajarin hal-hal tentang anatomi manusia, tapi nggak sesuai sama kenyataan ya. Ternyata semua pelajaran anatomi itu diambil dari teks-teks kuno, yaitu dari teori Galen. Dan Galen itu, walaupun dia jenius, dia hidup 1300 tahun yang lalu sebelum Vesalius itu lahir. Dan di zaman itu, dokter-dokter cuman ngebedah hewan, cuma dari monyet dan babi. Masalahnya tubuh manusia itu beda jauh banget. Terus Vesalius pun frustasi. Dia pengen tahu kebenaran langsung dari sumber aslinya, yaitu tubuh manusia itu sendiri. Tapi masalahnya zaman itu membedah mayat manusia dianggap tabu dan haram. Bisa-bisa dibilang bidah dan bahkan dihukum. Tapi Vesalius ini punya nekat kuat buat membedah tubuh mayat manusia saking penasarannya. Dia cari jalan, diam-diam dia ngambil mayat para kriminal yang dihukum mati. Dibawa ke ruang bawah tanah, dan di sanalah dia mulai membongkar rahasia tubuh manusia dengan cara yang belum pernah dilakukan secara sistematis sebelumnya. Vesalius bukan cuma sekedar pengamat, dia itu pemberontak di dunia ilmu kedokteran. Dan yang paling gila, semua itu baru permulaan aja. Oke, sekarang coba kamu bayangin lagi kuliah kedokteran, tapi bukan kayak zaman sekarang yang bisa langsung lihat anatomi dari aplikasi 3D atau simulasi virtual reality. Nah, di tahun 1500-an, kalau kamu pengen tahu isi tubuh manusia, kamu cuman punya satu pilihan, yaitu percaya sama buku-buku kuno yang ditulis 1300 tahun yang lalu. Dan lebih gilanya lagi, kamu nggak boleh buka sendiri mayat manusia buat ngecek. Karena pada zaman itu membedah tubuh manusia dianggap tabu. Kenapa? Karena kepercayaan dogma agama waktu itu kuat banget. Tubuh manusia dianggap suci dan tubuh manusia itu adalah tempat roh tinggal. Jadi kalau kamu nekat motong-motong tubuh, kamu bakal dianggap nggak menghormati jasad itu. Dan kalau nekat melakukan otopsi mayat, bisa dituduh melawan kuasa Tuhan.
Terus, otopsi manusia itu cuman boleh dilakukan dalam kondisi super ketat dan biasanya cuman 1 atau 2 kali doang dalam setahun. Itu pun untuk tontonan di teater anatomi. Terus yang boleh nyentuh mayat itu cuman tukang jagal atau asisten profesor yang tinggal duduk di kursi tinggi, terus baca buku galen dan cuman ngasih tahu arahan aja ke si penjagal. Gila banget kan? Tapi Vesalius nggak puas. Terus dia mikir, ilmu pengetahuan itu nggak bisa berkembang kalau kita cuma ngapalin dari buku tanpa melakukan pembuktian langsung. Akhirnya dia nekat. Dia jalan-jalan ke tempat eksekusi, pura-pura jadi mahasiswa iseng. Lalu ngambil mayat para kriminal yang baru digantung. Kadang dia harus nyogok menjaga. Kadang juga dia harus kerja malam-malam supaya nggak ketahuan. Bahkan dia pernah dikejar warga sekitar karena dikira penyihir yang ngumpulin mayat. Setelah melihat berbagai organ tubuh manusia yang dia lihat langsung, dia sampai hafal semua anatomi tubuh manusia karena dia benar-benar membedah mayat sendiri. Dari tulang, otot, organ dalam, semua dipelajari langsung dari sumbernya. Vesalius benar-benar merombak cara belajar anatomi. Dia nggak lagi ngikutin gaya duduk manis dan baca buku galen. Dia turun langsung, pegang pisau, bedah mayat, catat, gambar, dan teliti. Dan hasilnya dia mulai menemukan bahwa banyak banget yang salah dari ajaran Galen. Contohnya, Galen bilang manusia itu punya lubang di sekitar sekat jantung. Tapi waktu Vesalius periksa, nggak ada tuh. Dari situ, Vesalius sadar kebenaran ilmiah itu harus dicari, bukan cuma diwarisi. Dan inilah yang membuat dia bukan cuma dicintai, tapi juga dimusuhi. Sekarang Vesalius udah punya cukup modal dari pengalamannya langsung membedah mayat manusia dan itu nggak cuma satu doang mayat ya, tapi puluhan mayat yang dibedah dan diteliti. Lalu dia mencatat dan dia gambar struktur anatomi manusia dengan sangat jelas. Lalu dia bandingin sama ajaran Galen. Dan hasilnya banyak banget yang nggak sesuai yang dia teliti. Contohnya Galen bilang ada lubang di sekat jantung supaya darah bisa ngalir dari satu sisi ke sisi yang lain. Terus Vesalius bilang, bentar, gue udah buka banyak jantung manusia, tapi nggak ada tuh lubangnya. Galen bilang juga kalau rahang manusia itu punya 2 tulang. Terus Vesalius menjawab, sorry ya, manusia cuman punya 1 tulang rahang bawah. Gue udah cek sendiri. Nah, pasti kalian pada heran kan, kenapa bisa beda jauh banget yang diteliti sama Vesalius? Karena Galen dulu nggak pernah ngebedah manusia. Dia nulis semua itu berdasarkan hewan yang dia teliti, seperti monyet, babi, dan anjing. Dan lebih tragisnya, dunia medis percaya aja selama lebih dari 1.000 tahun lamanya. Jadi Vesalius mulai menulis hasil temuannya. Tapi dia nggak cuma nulis pakai bahasa ilmiah yang susah. Dia juga ngebuat ilustrasi anatomi yang super detail dan akurat. Dan buku yang dibuat itu bukan buku dengan gambar asal-asalannya seperti di buku-buku zaman dulu. Tapi ilustrasinya itu keren banget. Bukan cuman keren secara seni, tapi juga jadi bukti visual bahwa tubuh manusia itu nggak seperti yang diajarkan selama ini. Terus Vesalius mulai kuliah umum, tapi bukan kuliah biasa ya. Dia benar-benar turun langsung, pegang pisau dan bedah tubuh manusia di depan mahasiswa. Dia tunjukin organ satu persatu sambil bilang, lihat nih sendiri, ini buktinya, bukan katanya. Dan para mahasiswa pun mulai kagum. Tapi sebagai profesor, mulai kebakaran jenggot. Bayangin aja, kamu sebagai profesor tua, udah ngajar lebih dari 30 tahun, yang udah ngikutin teori Galen, tiba-tiba ada anak muda yang berumur 20 tahunan bilang semua ajaranmu itu salah. Para profesor pun mulai ngamuk. Tapi Vesalius nggak mundur, dia tahu kebenaran nggak butuh izin. Dan disinilah dia mulai nulis karya besarnya yang bakal mengguncang dunia medis dan kedokteran. Tapi sebelum kita masuk ke buku legendaris itu, coba pikirin ini. Berapa banyak kebenaran yang kita percaya hari ini hanya karena diwariskan turun-temurun. Tapi nggak pernah cross-check ulang dulu apakah itu benar atau kagak. Di tahun 1543, umur Vesalius baru 28 tahun, tapi dia udah siap buat mengguncang dunia kedokteran. Dia nerbitin sebuah buku tebal dengan judul Latin yang panjang yaitu De Humani Corporis Fabrica yang terjemahannya adalah tentang struktur tubuh manusia.
Tapi ini bukan sekedar buku anatomi yang biasa. Buku ini kayak bom nuklir dalam ilmu kedokteran. Kenapa? Karena isinya ngebantah langsung ajaran teori Galen yang udah dianggap sakral dan absolut selama ribuan tahun. Dan bukan cuma tulisan bantahan aja ya, tapi Vesalius ini ngasih bukti visual yang nggak bisa dibantah lagi. Ilustrasinya super detail, elegan, bahkan artistik. Di bukunya kamu bisa lihat otot, tulang, dan organ. Semua digambar dari hasil observasi langsung. Nggak ada rekayasa, nggak ada katanya lagi. Dan ini penting di mana Vesalius nggak pakai bahasa yang ribet. Dia nulis buku ini buat orang-orang yang memang pengen ngerti tubuh manusia. Bukan cuman buat orang-orang pinter di kampus doang. Buku ini jadi semacam ngasih tahu ke orang-orang. Lupakan dogma, percaya pada mata sendiri. Bagaimana reaksi orang-orang? Kalau mahasiswa kedokteran banyak yang terinspirasi. Sedangkan profesor yang udah tua banyak yang ngamuk dan geram. Terus otoritas gereja mulai geram sama Vesalius. Vesalius ini nggak cuma sekedar mengoreksi teori Galen, tapi dia bakal menghancurkan keyakinan lama yang mereka selama ini yakini. Jadi Vesalius ini secara nggak langsung ngasih pesan ke orang-orang buat jangan percaya sama tokoh besar. Kamu harus lihat dan buktikan sendiri. Dan di tahun itu, tepatnya 1543, Kopernikus nerbitin bukunya tentang bumi yang mengelilingi matahari. Nah, di tahun itu, dunia ilmu pengetahuan lagi mengalami goncangan yang besar. Dan Vesalius adalah salah satu orang yang mengguncang ilmu medis dan kedokteran karena dia berhasil meruntuhkan teori Galen. Setelah De Humani Corporis Fabrica diterbitkan, nama Vesalius meledak. Dia jadi terkenal di seluruh Eropa. Dia diundang ke berbagai universitas, bahkan sampai dipanggil ke kerajaan di Istana Kaisar Charles V sebagai dokter pribadi. Keren banget kan? Tapi justru di puncak kejayaan itu, ada badai mulai berdatangan. Ilmu Vesalius dianggap mulai terlalu berani. Para profesor senior yang fanatik sama ajaran teori Galen ngerasa harga dirinya mulai diinjak-injak. Bayangin aja, mereka udah ngajar anatomi lebih dari 30 tahun. Terus ada anak muda bilang, sorry ya, semua yang Bapak ajarkan itu salah total. Dan mereka pun gak tinggal diam. Vesalius mulai dituduh macam-macam. Dari arogan, merusak moral mahasiswa, dan bahkan dibilang sesat. Tapi ada tuduhan yang paling kejam yang dituduhkan ke Vesalius. Jadi begini ceritanya. Vesalius waktu itu lagi membedah seorang pasien bangsawan yang meninggal. Tapi saat dia membedah tubuhnya, jantung pasien itu tiba-tiba masih berdenyut. Walaupun pasien itu udah jelas nggak bisa diselamatkan, rumor menyebar lebih cepat. Vesalius membedah orang yang masih hidup. Boom, langsung ceritanya heboh. Orang-orang langsung tuduh dia pembunuh, bahkan penyihir. Dan karena situasi politik dan agama pada saat itu lagi tegang banget, Vesalius dipaksa buat berhenti dari dunia medis. Demi menyelamatkan dirinya, dia ambil keputusan yang ekstrim. Dia pergi ke Yerusalem, dia pergi ke sana buat semacam tebus dosa atau cara buat nunjukin kalau dia itu masih berimam. Tapi nasib tragis belum selesai. Dalam perjalanan pulang, kapal yang dia tumpangi terdampar. Terus dia sakit keras, sendirian di negeri asing. Dan akhirnya Andreas Vesalius meninggal di pulau Zakynthos di Yunani. Umurnya pada saat itu baru berumur 50 tahun. Hidupnya memang ironis, tapi Vesalius adalah ilmuwan yang berani mengangkat ilmu kedokteran dari kegelapan malah mati dalam kesepian, dibuang oleh dunia yang belum siap menerima kebenaran. Tapi warisannya gila banget. Dia membuka jalan anatomi modern, metode ilmiah kedokteran, dan keberanian buat meragukan warisan ilmu terdahulu dan berani melihat sendiri. Vesalius ngajarin kita satu hal penting. Jangan percaya begitu aja. Bahkan pada yang katanya udah pasti benar. Dan sampai kamu lihat dan buktikan sendiri. Andreas Vesalius mungkin udah lama meninggal. Kuburannya nggak jelas, tubuhnya hilang ditelan waktu. Tapi ide-idenya masih hidup. Setiap kali dokter hari ini memegang pisau bedah, membuka tubuh manusia, dan mencari kebenaran ilmiah, itu adalah jejak Andreas Vesalius. Dia bukan cuma ahli anatomi, dia adalah pemberontak. Bukan pemberontak yang anarkis, tapi pemberontak yang pakai akal sehat dan keberanian buat melawan tradisi yang pemikiran sempit.
Karena dia tahu bahwa ilmu pengetahuan gak bisa maju kalau cuma nurut aja. Ilmu pengetahuan itu harus dicari, harus dibuktikan, harus dilihat dengan mata kepala sendiri. Vesalius ngajarin kita satu hal penting. Kalau kamu mau bikin perubahan, kamu harus siap untuk dilawan. Bahkan oleh guru-gurumu, sistem, dan kadang seluruh dunia. Tapi justru disitulah letak kehebatan Vesalius. Dia nggak takut salah, dia nggak takut dimusuhi. Yang dia takuti cuma satu, menyerah pada kebodohan yang diwariskan. Jadi kalau hari ini kamu lagi belajar sesuatu, jangan cuma puas karena itu datang dari kata orang, kata buku, atau kata senior. Tanya, uji, dan lihat sendiri. Oke, makasih banyak banget ya udah mau nonton video ini sampai selesai. Bagi kamu yang suka video ini, jangan lupa like dan subscribe ya biar saya makin semangat buat bikin konten-konten yang menarik lainnya. Terakhir, jangan cuma percaya begitu aja ya. Terus harus cari tahu dulu ya. See ya.